Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Dia Dwi Maharani dan rekan kakak ada Kak Rahadian. Kami adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membantu adik-adik untuk memahami pelajaran bahasa Inggris, khususnya chapter 6 mengenai We Love What We Do. Jadi pada chapter ini kita akan mempelajari tentang bagaimana memperoleh informasi ataupun menanyakan suatu hal, baik itu mengenai manusia, mengenai tumbuhan ataupun hewan ataupun benda mati lainnya, tentang kebiasaannya, fungsinya yang nantinya dapat kita kritisi, dapat kita identifikasi, dan dapat kita berikan pujian juga. Baiklah, kita langsung saja mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Rahadian Pakcias Marandika. Seperti kakak yang sebelumnya, kakak juga berasal dari Universitas Islam Indonesia. Hari ini, kakak dan rekan kakak dia akan membantu adik-adik semua dalam mempelajari pelajaran bahasa Inggris, yaitu chapter 6 atau We Love What We Do. Oke, langsung saja kita ke materinya adik-adik. Misalnya adik-adik juga memakai buku yang sama seperti kakak, yang seperti yang ada di layar, bisa adik-adik buka halaman 127 ya adik-adik. Oke, sekarang We Love What We Do. Di sini kita bakal mempelajari bagaimana cara untuk meminta dan menanyakan informasi mengenai kegunaan dari seseorang dan juga binatang dan benda lainnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkritisi, dan juga membanggakan. Oke, materi yang pertama. Di sini kita bakal mempelajari bagaimana cara untuk menanyakan tentang pertanyaan, misalnya orang tuamu kerjanya apa, dan juga orang tuanya tuh profesinya apa dan kerjanya apa gitu loh. Oke, sekarang kita bakal main permainan dialog. Kakak bakal bacain dan adik-adik ikutin ya. Oke, in an English class. Good morning. Good morning, Miss Mutia. Today, we are going to learn about jobs and professions. Benny, what does your father do? My father is a farmer. He plants and grows rice. That's great. How about you, Dayu? What does your father do? He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. That is wonderful. Lisa, how about your mother? What does she do? She's a housewife. She takes a good care of us and our house. That's excellent. What does your mother do, Udin? She's a sergeant. She performs operations and on her patients. That is excellent. How about you, Edo? What do you do? I'm a student. That's good. Now, do you want to know what your other friends' parents do? Yes, we do. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman. Di kelas bahasa Inggris. Selamat pagi Miss Mutia. Hari ini kita akan mempelajari tentang pekerjaan dan profesi. Benny, apa yang ayah kamu lakukan atau kerjakan? Ayah saya adalah seorang petani. Dia menanam dan menumbuhkan padi. Itu bagus. How about you? Bagaimana dengan kamu, Dayu? Apa yang ayah kamu lakukan? Dia adalah seorang guru. Dia mengajar matematika di SMP. Wah, itu indah. Lisa, bagaimana dengan ibumu? Apa yang dia lakukan? Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Dia selalu merawat keluargaku dan juga rumah kami. Wah, keren. Apa yang ibumu lakukan, Udin? Ibu saya adalah seorang dokter. Dia menjalankan operasi kepada pasiennya. Wah, keren. Bagaimana dengan kamu, Edo? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Saya adalah seorang pelajar. Bagus. Sekarang, apakah kalian juga ingin tahu apa yang teman-teman kalian orang tuanya kerjakan? Ya, kita mau. Nah, berarti di sini kita belajar bagaimana cara menanyakan pekerjaan seseorang, dan juga kita dapat informasi misal orang tuanya itu atau pekerjaan itu kerjanya ngapain aja gitu loh. Oke. Langsung aja kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 134. Oke, masih sama kayak tadi. Kita bakal bermain sebagai pembicara pada dialog ya. Oke, in the classroom. Good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? I'm doing very well. You arrive very early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Dayu is not here. She's late. Don't worry, I will help you clean the classroom. Thank you, Siti. You always help other people. You are welcome, Benny. Nah, di sini selamat pagi Benny, selamat pagi Siti. Apa yang kamu bagaimana kabarmu hari ini?
Saya baik-baik saja. Kamu tiba pagi sekali. Apakah kamu selalu tiba pagi ini setiap hari? Ya, saya selalu datang ke sekolah pagi ini. Saya selalu berangkat dari rumah jam 6. Saya tidak mau terlambat. Benny, kenapa kamu membersihkan kelas sendiri? Dayu belum datang, dia terlambat. Jangan khawatir, aku akan membantumu membersihkan kelas. Terima kasih Siti, kamu selalu membantu orang di sekitarmu. Sama-sama Benny. Berarti di sini kita belajar untuk menanyakan kebiasaan seseorang. Di sini kita berarti tahu bahwa Siti selalu datang ke sekolah sangat pagi setiap hari, dan juga Siti selalu membantu orang-orang di sekitarnya. Oke, ke yang selanjutnya. At Dayu's home, let's study together again tomorrow. Do you study every day? Yes, I do. I always study every day. That's why you always get good grades. You always study every day. I do and I enjoy it. Nah, di sini, ayo kita belajar bareng lagi besok. Apakah kamu selalu belajar setiap hari? Ya, saya selalu belajar setiap hari. Oh, itu kenapalah kamu selalu mendapat nilai yang bagus. Kamu selalu belajar setiap hari. Ya, dan saya suka. Nah, berarti di sini kebiasaannya Dayu adalah dia selalu belajar setiap hari. Oke. At school, Lisa, let's joke tomorrow morning. What time? At 6 a.m. Okay, do you always joke every weekend? Not only on weekend. I usually joke 3 times a week. That's why you always look very fit. Thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you Edo. Sini. Ayo lari pagi lagi besok pagi. Jam berapa? Jam 6. Oke, apakah kamu selalu lari pagi setiap akhir pekan? Tidak hanya di akhir pekan, saya biasanya lari pagi 3 kali seminggu. Wah, itulah kenapa kamu selalu terlihat bugar. Terima kasih. Oke, aku akan berada di rumahmu besok jam 6 pagi. Sampai nanti Edo. Lalu lari pagi setiap akhir pekan. Tidak hanya di akhir pekan, saya biasanya lari pagi 3 kali seminggu. Wah, itulah kenapa kamu selalu terlihat bugar. Terima kasih. Oke, aku akan berada di rumahmu besok jam 6 pagi. Sampai nanti Edo. Oke, teman-teman, uh, itu aja materi yang bisa kakak sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kakak dia. Kurang lebihnya kakak mohon maaf karena kakak juga masih belajar bahasa Inggris jika ada salah-salah dalam pengucapan. Oke, sampai nanti teman-teman. Hello Bye-bye. everyone. Baiklah, kakak akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan Kak Radian sebelumnya. Jadi, pada halaman ini kita akan memberikan ataupun membuat statement yang mana dari statement tersebut dapat memberikan informasi mengenai hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda lainnya. Nah, seperti pada halaman ini dapat kita lihat terdapat beberapa hewan, dan dari hewan tersebut kita akan membuat kalimat ataupun statement yang berhubungan dengan fungsinya ataupun kebiasaannya. Jadi yang pertama ada hewan kupu-kupu dan terdapat kalimat this is a butterfly. The color is pretty. It flies. Jadi dari sini kita dapat memperoleh informasi bahwa ini adalah hewan kupu-kupu, warnanya cantik dan dia terbang. Kemudian, this is a snake. It's a wild animal. It bites. Ini adalah snake, yaitu ular. It's a wild animal. It bites. Dia berbisa. Kemudian, this is my cat. She has black fur. She sleeps. Ini adalah kucing saya. Dia punya bulu hitam. Dia tidur. Kemudian selain hewan, kita juga dapat memberikan informasi atau membuat statement tentang benda-benda di sekitar kita seperti kursi, meja, mangkuk, dan banyak benda-benda lainnya. Dari halaman berikut dapat kita lihat ada gambar benda-benda di dalam ruang kelas. Jadi kita dapat membuat kalimat ataupun statement yang berhubungan dengan benda tersebut, baik itu mengenai fungsinya, kegunaannya, ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan, sehingga orang-orang yang membaca ataupun orang-orang yang mendengarkan dapat
dapat memperoleh informasi dari kalimat yang kita buat. Nah, selain itu, selain benda mati, kita juga dapat mengidentifikasi uh, ben, uh, mengidentifikasi tumbuhan seperti the flowers. Di sini ada contohnya nih, the flowers in the schoolyard. Terus statement relate to the people or things or plants or animals. The flowers in the schoolyard, they beautify our school. Mereka mempercantik sekolah kita. Jadi di sini kalimat ini dia menerangkan bahwa bunga tersebut itu mempercantik atau memperindah sekolah. Jadi sesuai dengan fungsinya. Kalau bunga itu untuk memperindah gitu kan. Nah, terus dapat juga untuk benda-benda lainnya, chair, table, kita dapat tahu, kita dapat mengetahui benda-benda tersebut tuh kita gunakan untuk apa sih gitu kan. Sebenarnya chair, so we sit on it, kita duduk di situ. Table, we put things on it, kita menaruh benda di atas meja gitu. Dan banyak benda-benda lainnya yang dapat kita identify atau dapat kita berikan informasi, dapat kita buat statement yang mana dapat memberikan informasi untuk orang-orang yang membaca ataupun mendengarkan. Baiklah, cukup sekian yang bisa dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus diulang dan agar materinya tidak lupa dan dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Baiklah. Kakak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.